Pak, yang namanya yaumul hisab, yang namanya hari perhitungan, itu benar-benar per orang itu dihitung per menit, per detik. Ya, digambarkan oleh Rasulullah ketika engkau menghadap Allah dalam sebuah yaumul hisab, engkau akan dipertontonkan depanmu itu. Ya, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, detik sekian, Anda sedang berada di masjid mendengarkan. Dalam sekian terus itu. Ya. Disitulah kemudian Allah akan menanya, benar nggak itu catatannya? Ada yang salah nggak? Dalam catatan malaikat itu yang dicatat oleh malaikat, ada salahnya nggak? Nggak bakalan bisa kita bilang, oh ini salah. Semuanya benar. Sampai Allah tantangin, ada nggak yang kurang? Orang detail banget Pak, per detik itu. Sampai kita nonton, sampai kita bermaksiat, sampai kita di toilet, semuanya ada. Ya. Di saat itulah kemudian, ya, maksudnya Allah itu, andaikan ada kesalahan di malaikat dalam pencatatan, engkau bisa protes, tapi nggak ada yang bisa diprotes. Gitu ya. Itu penggunaan waktunya. Ya. Nah, yang kedua, kiat yang kedua adalah ghaddu al-basar li mawdhi'is sujud. Ya, meletakkan pandangan mata itu ke tempat sujud. Itu salah satu upayanya. Ya, salah satu. Bagaimana meletakkan, apa kita begini, begitu ya. Ya. Makanya disitulah kemudian konsentrasi itu kita sedang diuji. Dalam hal ini pertanyaannya adalah yang timbul, khusyuk itu masuk kategori wajib atau tidak wajib? Disinilah kemudian mayoritas ulama mengatakan khusyuk 100% mustahil. Khusyuk 100% mustahil. Nih, kita konsentrasi gitu dalam rentang waktu 5 menit sampai 10 menit. Nggak mikirin apa-apa kecuali itu, hampir dikatakan mustahil. Makanya khusyuan menurut mayoritas ulama itu adalah sunnah. Tapi yang tidak khusyuk bukan berarti dia berdosa, tapi pahalanya dikurangin. Makanya disitulah tampil salat sunat, buat nambal-nambal seperti itu, gitu ya. Ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW terkait dengan hadis yang tadi pertama saya ungkapkan, orang disuruh ulang sholat diulang. Ya karena memang sholatnya begitu, cepat gitu lah. Ya. Tapi ketika seseorang kekhusyuan itu tidak bisa didapat, ya, dia udah berusaha keras gitu ya, khusyuk terbuyar, khusyuk terbuyar, gitu ya. Itu akan berpengaruh kepada nominal pahala yang kita lakukan. Makanya bagaimana upayanya? Ya upayanya kalau Nabi itu sholatnya ya matanya itu ke bawah, ke bawah atau ke kakinya. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itulah ya, apapun itu. Karena terus terang Pak, yang namanya malaikat itu, malaikat yang namanya jin dan iblis itu kemana aja pasti kita nemuin celah. Ya, bacaan kita kurang fasih lah, bacaan ini kurang bagus lah, Fatihahnya kelupaan lah, ya. Karena kita sendiri ketika imam melantunkan ayat belum tentu kita faham. Ya. Bagi orang yang faham, dia akan mendengar. Yang faham pun belum tentu dia konsentrasi mendengarkan lantunan ayat-ayat surat itu, gitu ya. Ini yang akhirnya dikatakan sesungguhnya dalam hal seperti itu Rasulullah mewanti-wanti, hati-hati atas sikap yang namanya sikap was-was. Ada beberapa kawan saya itu giliran sholatnya nggak cukup sekali. Sholat zuhur nih, habis itu dia sholat zuhur lagi, habis itu saya sholat zuhur. Ente kenapa sholat ngulang mulu? Saya nggak yakin yang tadi itu diterima atau enggak. Jangan begitu, saya bilang. Tingkat keimanan seseorang itu pasti akan mendapatkan gangguan dari yang namanya syaitan. Terutama orang yang selalu mendekat kepada Allah, itu ada aja gangguannya itu. Bukan hanya sholat, dalam wudhu pun kalau setan itu masuk, maka orang yang mukmin, yang benar-benar saleh itu akan selalu diganggu. Makanya tidak jarang kita ngelihat orang yang wudhu itu berulang-ulang kali. Padahal udah benar, diulangin lagi. Padahal udah diulangin lagi. Ya lebih dari 3 kali terus. Saya dulu di pondok banyak kayak gitu tuh. Sampai ada orang wudhu itu 1 jam.
saking kena penyakit was-was. Dan itu syaitan. Semakin kita manja syaitan itu semakin nambah. Salat pun begitu. Ya, ada kan orang salat, Allahu Akbar, Allah. Saya bilang, Rasulullah nggak pernah ngajarin begitu. Ya. Kalau udah niat Allahu Akbar, udah nggak Allah apa? Itu udah banyak penyakit was-was itu. Ya. Solusinya bagaimana? Tinggalin, jangan dimanjakan, gitu ya. Itu tadi. Ya. Makanya jadi memandang apa namanya bagian sujud ya, apapun supaya kita dalam keadaan khusyuk gitu ya.